Selamat sore kelas. Pada part 2 ini, bagian 2 ini, kita mau mengupas dari permasalahan yang muncul, review yang sudah kita lakukan sama, kita bincangkan sama-sama, yaitu permasalahan dan judul. Nah, ini topik setiap membuat satu tugas, makalah, apalagi tesis, ya, permasalahan dan judul ini. Nah, tentu sudah mengingat semua walaupun kita sifatnya adalah filsafat yang bersifat umum, universal, dan juga kritis komprehensif itu, tapi juga harus pada titik yang kedua ini, pada part yang kedua ini kita melihat permasalahan dan judul. Mengapa demikian? Karena permasalahan itu yang dipilih oleh mahasiswa, tapi ini ya alhamdulillah semua satu masalah memang jelas dia kan, memang jelas ada realitasnya, ada fenomena, ada fakta. Jadi kalau kita membuat permasalahan bagaimana mendarat di bulan, itu sesuatu yang abstrak, yang payah dikerjakan. Bisa tapi seperti ini kan, bukannya sulit usahanya mungkin bisa pakai digital, tapi jadi kita pastikan bahwa belajar filsafat itu dan permasalahan adalah permasalahan yang memang dihadapi masyarakat. Jadi mesti down to earth, membumi dia. Makanya ada PPR. Kalian bumikan lah itu dalam bentuk artikel, opini, TikTok, YouTube, whatever. Jadi bagaimana permasalahan filsafat itu membumi, didaratkan ya, bukan dia di awang-awang. Kalau di awang-awang dia tidak akan mengerti orang, masyarakat. Nanti kan akan terbentuk masyarakat sebagai praktisi, sebagai profesional, sebagai pengamat media, maka kita membuat permasalahan filsafat, permasalahan komunikasi itu benar-benar yang benar, membumi. Kalau kita bicara TikTok, kita bicara media, new media baru, apa ciri-cirinya? Di daratnya ciri-ciri media baru itu adalah dia sifatnya tidak terbatas. Contohnya itu kan, ya, apa itu media baru itu, new media ini adalah satu komunitas, namanya komunitas digital. Dulu nggak ada digital, ya sudah nggak ada digital dulu. Orang semua tatap muka, ya, face to face kayak begini. Tapi sekarang bisa juga kelas digital. Kemarin ada sempat di S1 atau di kerjaannya pakai Zoom, ya kan? Zoom. Itu kan komunitas digital. Ada satu permasalahan. Jadi judul pun permasalahan bisa mengambil hal yang bersifat digital. Digital itu artinya adalah satu bersifat virtual. Ya, permasalahan bisa virtual itu dia tidak ada sebenarnya ada, atau dia tidak ada sebenarnya ada. Dia bersifat metafisika. Kalau bicara filsafat virtual itu metafisika. Orang sekarang belajar kan virtual, benar? Nah, pakai aplikasi. Tanpa merek pun misalnya kan, ada aplikasi yang non tunai kan, betul kan? Nggak ada duitnya itu, tapi kita terima barang. Karena kita kasih, itu kan virtual, itu kan digital, benar nggak? Ya, benar kan? Mau apa? Misalnya mau transportasi online, kan nggak ada uangnya di situ. Atau kita bilang udah bayar kan, udah pak. Jadi itu komunitas sudah terbentuk. Nah, bisa kita abaikan bahwa komunitas digital ini salah satu isu, salah satu permasalahan, salah satu judul yang harus kita biasakan untuk melihat itu sebagai satu fenomena. Belanja melalui internet itu kan virtual. Jadi transaksi perbankan, ya apapun jasa pun semua sekarang beli tiket semua sudah. Jadi ini tidak bisa kita abaikan. Kalau dulu komunitas yang bersifat real, bersifat face to face, tapi sekarang ada yang bersifat virtual. Oke, jadi tadi sudah kesana nanya di mana judul, terkait dengan judul ada sedikit permasalahan yang perlu kita pahami bersama. Ya. Maksudnya judul, kalau judul yang baik apa? Salah satu aja dulu. Judul dia dari 9 kata. 9 kata. Oh, 9 ke atas. Oh, oke, 10 ke atas. Lihat dari apakah jika judul itu mengarah kepada kuantitatif atau kalau kuantitatif ada
Ada yang mau kasih kisi-kisi ini kalau kuantitatif? Melihat pengaruh atau hubungan. Pengaruh atau hubungan ya. Berarti dia paradigmanya Positif. positif. Oke. Bagus sekali ya. Jadi dulu kalau dia menggunakan posisi berdiri ada positivisme,